Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4, di mana anggotanya ada Wiyandi Melati Putri, saya sendiri Yana Lendarwati, Yolanda Putri, Yulinda Sari, Yunita Lestari, dan Bisminur Sylvia. Nah, Ibu dan teman-teman, di sini kami akan membahas bagaimana proses pembuatan semen secara industri. Nah, ngomong-ngomong dengan semen, pasti kita semua sudah tahu apa itu semen. Nah, sering kita jumpai di ruang lingkup kita itu semen untuk membangun bangunan, kemudian untuk yang lainnya. Nah, tapi kita seringkali tidak mengetahui bagaimana sih pembuatan dari semen itu sendiri. Kita hanya menggunakannya saja untuk apa yang kita perlukan. Nah, di sini kita akan belajar tentang proses pembuatan semen secara industri. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas, apa itu tentang pembuatan, bagaimana, pembahasannya, bagaimana, teori dasarnya, dan lain-lainnya. Jadi, mari kita belajar bersama-sama tentang proses pembuatan semen secara industri. Baiklah, selanjutnya yaitu pada tujuan praktikum kali ini itu mengetahui proses pembuatan semen. Dan teori dasarnya yaitu pertama semen. Semen itu berasal dari bahasa Latin yaitu cementum yang memiliki arti bahan perekat. Di mana semen itu adalah suatu campuran senyawa kimia yang bersifat hidrolisis, artinya yaitu jika dicampurkan dengan air dalam jumlah tertentu akan mengikat bahan-bahan lain yang menjadi satu kesatuan massa yang dapat memadat dan mengeras. Secara umum, semen dapat didefinisikan sebagai bahan perekat yang dapat merekatkan bagian-bagian benda padat menjadi benda kuat, kompak, dan keras. Dikutip dari survei pada tahun 1967. Adapun sejarah dan perkembangan semen, semen pada awalnya dikenal di Mesir pada tahun 500 sebelum Masehi pada pembuatan piramida, yaitu sebagai pengisi ruang kosong di antara celah-celah tumpukan batu. Semen yang dibuat oleh bangsa Mesir merupakan kalsinasi gipsum yang tidak murni, sedangkan kalsinasi batu kapur mulai digunakan pada zaman Romawi. Kemudian bangsa Yunani membuat semen dengan cara mengambil tanah vulkanik yang berasal dari Pulau Santoris yang kemudian dikenal dengan Santoris semen. Bangsa Romawi menggunakan semen yang diambil dari material vulkanik yang ada di pegunungan Venus Virus yang dilambangkan Nakles, yang kemudian dikenal dengan nama Pozzuolo semen, yang diambil dari sebuah nama kota Italia yaitu Pozzuolo. Slide selanjutnya. Penemuan bangsa Yunani dan Romawi ini mengalami perkembangan lebih lanjut mengenai komposisi bahan dan cara pencampuran sehingga diperoleh mortar yang baik. Pada tahun 1756, John Somerton, seorang sarjana Inggris, berhasil melakukan penyelidikan terhadap batu kapur dengan pengujian ketahanan air. Dari hasil percobaan yang disimpulkan bahwa batu kapur lemak yang tidak murni dan mengandung tanah liat merupakan bahan pembuat semen hidrolis yang baik. Dikutip dari para Eckhart pada tahun 1979. Dan slide selanjutnya. Jenis-jenis semen itu merupakan di mana kita harus mengetahui semen itu merupakan hasil industri yang sangat kompleks dengan campuran serta susunan yang berbeda-beda. Semen dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah semen non-hidrolik, di mana semen hidrolik itu tidak dapat mengikat dan mengeras
di dalam air, akan tetapi dapat mengeras di udara. Contoh utama dari semen hidrolik adalah kapur. Kapur dihasilkan oleh proses kimia dan mekanisme di alam. Kapur telah digunakan selama berabad-abad lamanya sebagai bahan adukan dan palesteran untuk bangunan. Hal ini terlibat pada piramida-piramida di Mesir yang dibangun pada 4.500 tahun sebelum Masehi. Kapur digunakan sebagai bahan pengikat selama zaman Romawi dan Yunani. Nah, selanjutnya, jenis kapur yang baik adalah kapur putih, yaitu yang mengandung kalsium oksida yang tinggi ketika masih berbentuk kapur tohor atau belum berhubungan dengan air, dan akan mengandung banyak kalsium hidroksida ketika telah berhubungan dengan air. Nah, kemudian ada semen hidrolik. Semen hidrolik mempunyai kemampuan untuk mengikat dan mengeras di dalam air. Contoh semen hidrolik antara lain kapur hidrolik, semen pozolan, semen tera, semen alam, semen portelan, semen portelen, semen portelen, terak tanur tinggi, semen alumina, dan semen ekspansif kapur hidrolik. Nah, bahannya sebagian besar 65% sampai 75% bahan kapur hidrolik terbuat dari batu kaping, yaitu kalsium karbonat beserta bahan pengikutnya berupa silika, aluminium, magnesium, dan oksidasi besi. Kemudian ada produksi kapur di Indonesia. Bahan mentah yang biasa digunakan sebagai pozelan yang terdapat di Indonesia umumnya berupa teras bahan, misalnya batu apung yang dihasilkan dari magma gunung berapi yang mati. Kemudian ada sifat-sifat kapur hidrolik itu sendiri. Kapur hidrolik memperlihatkan sifat hidroliknya namun tidak cocok untuk bangunan-bangunan di dalam air karena membutuhkan udara yang cukup untuk mengeras. Adapun sifat umum dari kapur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatannya rendah. Yang kedua, berat jenis rata-rata 1.000 kg per meter kubik. Kemudian ada bersifat hidrolik, tidak menunjukkan pelapukan, dan dapat terbawa arus. Selanjutnya yaitu ada pun beberapa jenis semen. Yang pertama semen terak. Semen terak adalah semen hidrolik yang sebagian besar terdiri dari suatu campuran seragam serta kuat dan terak tanur kapur tinggi dan kapur tohor. Semen terak dibuat melalui proses tertentu yakni penggilingan yang menyebabkan terak itu bersifat hidrolik sekaligus berkurang jumlah sulfatnya yang dapat merusak. Terak tersebut kemudian dikeringkan dan ditambahi kapur tohor dengan memperbandingkan tertentu. Seluruh bahan kemudian dicampur dan dihaluskan kembali menjadi butiran yang halus. Kedua, semen alam. Semen alam dihasilkan melalui pembakaran batu kapur yang mengandung lempung pada suhu lebih rendah dari suhu pengerasan. Hasil pembakaran kemudian digiling menjadi serbuk halus. Kadar silika alumina dan oksida besi pada serbuk cukup untuk membuatnya bergabung dalam kalsium oksida, sehingga membentuk senyawa kalsium silikat dan aluminat yang dapat dianggap mempunyai sifat hidrolik. Yang ketiga yaitu semen Portland. Semen Portland adalah semen yang paling banyak digunakan dalam pekerjaan beton. Semen Portland yang digunakan di Indonesia harus memenuhi syarat SI 001381 atau standar uji bahan bangunan Indonesia tahun 1986 dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut.
Baiklah, yang keempat itu semen Portland Pozzolan. Semen Portland Pozzolan adalah campuran semen Portland dan bahan-bahan yang bersifat pozzolan seperti terak tanur tinggi dan hasil residu PLTU. Semen ini biasanya terhadap sulfat. Yang kelima yaitu semen putih. Semen putih adalah semen Portland yang kadar oksida besinya rendah kurang dari 0,5%. Bahan baku yang digunakan harus kapur murni, lempung putih yang tidak mengandung oksida besi dan pasir silika. Semen ini biasanya digunakan untuk membuat keramik dan bedanya lebih banyak nilai seninya dan tidak digunakan untuk bangunan struktur. Yang keenam yaitu semen alumina. Semen alumina dihasilkan melalui pembakaran batu kapur dan boksit yang telah digiling halus pada suhu 1600 derajat Celcius. Hasil pembakaran tersebut berupa klinker dan selanjutnya dihaluskan hingga menyerupai bubuk. Jadilah semen alumina yang berwarna abu-abu. Semen ini digunakan untuk negara yang mempunyai musim dingin karena kekuatan semen ini akan perlahan-lahan berkurang apabila suhu lebih dari 29 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang diperlukan pada pembuatan semen yang pertama yaitu mesin penghalus batu kapur, yang kedua RM atau mesin pencampur, yang ketiga batang pengaduk, yang keempat silo penyimpanan, yang kelima alat penangkap debu atau electrostatic precipitation, yang selanjutnya yaitu alat pemanas, tanur putar atau proses pembakaran, alat pendingin atau cooler, mesin penggiling atau finish mill. Bahan-bahan yang dibutuhkan pada proses pembuatan yaitu batu kapur, silika, tanah liat, dan pasir besi. Nah, sekarang kita bakalan melihat bagaimana proses pembuatan semen itu sendiri. Mari kita saksikan sama-sama. Baiklah, pada video kali ini yaitu tentang pembuatan semen secara industri. Sumber video ini kami dapatkan dari YouTube, yaitu proses pembuatan semen dari Holcim Indonesia. Pada pembuatan semen ini ada 4 bahan utama yang dibutuhkan. Yang pertama batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan silika. Untuk bahan baku batu kapur dan tanah liat didapatkan dari penambangan di gunung kapur yang ada di pabrik Holcim tersebut. Sedangkan bahan lainnya dari luar pabrik tersebut. Ini merupakan proses penambangan batu kapur yang dilakukan dengan proses peledakan atau disebut dengan blasting. Batu kapur yang telah melalui proses peledakan tadi diambil dan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan alat yang bernama crusher. Kemudian diangkut melalui ban berjalan ini dan disimpan pada ruang penyimpanan stockpile. Pada ruang penyimpanan ini dilakukan juga proses prehomogenisasi atau penyeragaman material yang bertujuan agar memenuhi syarat yang berkualitas. Kemudian batu kapur tersebut dicampur dengan silika, pasir besi, dan tanah liat dicampur sesuai semen yang diproduksi. Kemudian digiling di dalam mesin raw mill atau mesin pencampur. Kehalusannya dapat dilihat pada video tersebut. Kemudian
Ini merupakan silo untuk penyimpanan bahan yang telah digiling atau disebut tepung baku. Dan pada alat ini merupakan untuk material halus dan dikeluarkan lewat cerobong ini. Kemudian preheater ini untuk pemanasan hawa yang dilanjutkan pada tanur putar, yaitu proses pembakaran agar material padat tadi meleleh. Ini di dalam ini suhunya 1450 derajat Celcius. Kemudian bahan tersebut terbentuk menjadi klinker atau kristal butiran seperti kelereng. Bahan tadi dicampur dan dinginkan dengan menggunakan alat kulet tersebut dan disimpan di silo klinker ini. Pada ban berjalan ini merupakan semen yang telah dicampur dengan gipsum dan mineral lainnya. Dan ini proses untuk penyimpanan yang telah menjadi semen. Kemudian pada labor ini terdapat berbagai ragam robot yang berfungsi untuk mengontrol kualitas dari semen tersebut. Ada memonitor berbagai kualitas dan untuk memonitor pergerakan semen tersebut. Kemudian ada juga labor untuk tes kualitas dari semen. Di sini berbagai kualitas dilakukan. Yang pertama, flow test. Flow test ini yaitu kekentalan atau keenceran dari semen. Yang kemudian setting time. Dilakukan untuk waktu pengikatan semen. Kemudian tes ekspansi, penyusutan, dan pengembangan dari semen. Kemudian pembuatan benda uji kuat tekan mortar. Benda diuji tadi disimpan dalam washboard. Diuji dengan mesin kuat tekan yang bertujuan untuk pengujian kuat tekan pada 7,14 selama 7, 14 dan 8 hari. Kemudian pada labor ini terdapat mikroskopi yang bertujuan untuk memonitor kualitas dari klinker tadi. Ini merupakan pabrik untuk proses pembuatan kantong sak semen dari Semen Hausi Indonesia. Setelah semen dibungkus di dalam kantong sak semen, semen tersebut diuji dengan cara drop test yang bertujuan untuk kualitas semen. Setelah diuji kualitasnya, pada proses terakhir yaitu pengemasan dan pengiriman. Untuk semen curah disimpan pada silo semen curah. Dan untuk semen sak dikemas pada kemasan 40 dan 50 kg. Di sini ada barcode. Terdapat informasi barcode yaitu pabrik pembuatan, kode produksi, jalur pembuatan, dan pendistribusian. Ban berjalan ini bertujuan untuk proses pengantaran semen tadi ke dalam ke atas truk semen. Setelah semen siap disusun di atas truk, kemudian semen itu siap untuk dikirimkan atau siap untuk diproduksikan. Sekian, terima kasih. Pada perlakuan dilakukan prehomogenasi atau penyeragaman, didapatkan batu kapur terpecah menjadi kecil-kecil. Selanjutnya, saat batu kapur dicampur dengan silika, pasir bersih, dan tanah liat, kemudian digiling, diperoleh kehalusan 170 mes atau 90 mikro
dan 70 mes atau 212 mikron. Dan juga menghasilkan tepung baku atau romil. Pada perlakuan pembakaran pada tanur putar atau kiln digunakan suhu 1450 derajat Celcius dan didapatkan material padat meleleh membentuk butiran atau klinker. Pada klinker ditambah dipsum dan komponen lain atomik yang kemudian berubah menjadi semen. Nah, semen yang sudah jadi disimpan di sili semen sampai menjadi semen. Kemudian didapat pengontrolan setiap jam. Pada flow test didapat pengujian kekentalan. Saat setting time digunakan untuk pengujian pengikat semen. Saat ekspansi atau untuk pengujian penyusutan. Kuat tekanan pada semen yaitu pada umur 7,14 dan 28 hari. Baiklah, saya akan membahas pembahasan. Pada video praktikum kali ini adalah proses pembuatan semen. Semen berasal dari kata sementum yang berarti bahan perekat yang mampu mempersatukan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh. Beberapa jenis semen diantaranya semen portat tipe 1, semen portat tipe 2, dan semen portat tipe 3, dan lain-lain. Pada video ini, untuk dua bahan baku, batu kapur dan tanah liat didapatkan dari penambangan gunung kapur yang ada di dalam pabrik. Dan bahan baku yang disuplai dari luar pabrik. Penambangan batu kapur ini berawal dari peledakan kapur yang telah melewati proses pembakaran. Kemudian diambil dan diangkut menggunakan truk untuk dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan alat pemecah. Material tersebut diangkat dengan alat berjalan ke tempat penyimpanan dan tempat penyagaman material. Hal ini dilakukan bahan baku yang memenuhi persyaratan berkualitas. Selanjutnya, batu kapur dicampurkan dengan bahan mentah lainnya seperti silika, pasir besi, dan tanah liat sesuai kebutuhannya. Kemudian digiling di mesin raw mill dengan kehalusan tertentu sekitar 170 mes atau 90 mikron dan 70 mes atau 212 mikron. Material yang sudah digiling halus disaring pada alat elektrostatik atau EP. Dikeluarkan melalui corong dan monitor sesuai data yang diberikan. Kemudian dilakukan pemanasan awal pada alat preheater. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu pembakaran pada tanur putar pada suhu 140 derajat Celcius. Pada proses ini, semua material padat akan meleleh dan membentuk kristal atau berbentuk seperti kelereng yang dinamakan klinter. Kemudian dilakukan pendinginan. Setelah proses ini proses ini disimpan pada silo klinter menuju mesin penggiling. Pada perjalanan menuju mesin penggiling, klinter ini akan dicampur dengan gipsun. Dan di dalam mesin ini campuran tersebut digiling hingga halus menjadi semen. Kemudian disimpan pada silo semen. Untuk memastikan semen yang berkualitas, dilakukan uji coba menggunakan robot. Kenapa menggunakan robot? Karena cuma robot yang dapat bekerja tanpa henti dan dapat memberikan hasil tes yang akurat.
Adapun tes yang dilakukan seperti flow test, setting test, tes ekspansi, dan pengujian kuat tekanan. Di pabrik ini juga membuat kantong semennya sendiri. Pada kantong semen itu ada namanya backcode. Backcode ini terdiri dari nama pabrik, kode produksi, jalur pembuatan, dan kondisi distribusi. Dari video praktikum yang sudah kita perhatikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu proses pembuatan semen berasal dari kata cementum yang berarti bahan perekat yang mampu mempersatukan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh. Beberapa jenis semen diantaranya yaitu semen Portland tipe 1, semen Portland tipe 2, semen Portland tipe 3, semen Portland tipe 4, semen Portland tipe 5, super Mansory semen, dan lain-lain. Secara umum, semen dapat didefinisikan sebagai bahan perekat yang dapat merekatkan bagian-bagian benda padat menjadi bentuk kuat, kompak, dan keras. Adapun daftar pustaka yang diambil dari Theodas, yaitu yang pertama Abraham tahun 1994, buku Methods for the Analysis and Testing of the Coal and Cake, Australian Standard 3 edisi Graw Hill. Selanjutnya yaitu Para Accord tahun 1979, Cement Manufacture Handbook, New York Chemical Publishing CO Inc. Selanjutnya itu Prawery Robert H. tahun 1984, buku Perry Chemical Engineering Handbook di New York 6 edition MC Graw Hill. Selanjutnya yaitu Survey tahun 1967, buku Chemical Process Industry New York MC Graw Hill. Yang selanjutnya yaitu Watson West tahun 1989, Cardock G. Isle Cement Chemist and Works Manager Handbook, Constraight Publication Limited, London. Nah, itulah tadi ya teman-teman dan semuanya itu merupakan bagian-bagian dari bagaimana cara pembuatan semen secara industri. Setelah kita mempelajari hal tersebut, nah di sini terdapat contoh dari soal latihan, di mana pada soal pertama yaitu bahan pembuatan semen yang berasal dari tanah liat disebut clay. Kemudian di nomor 2, semen yang digunakan untuk mencegah kerusakan di air dan tanah terhadap asam sulfat adalah semen Portland panas sedang. Kemudian ada unsur utama pembentukan semen adalah sulfat dan aluminat. Kemudian sebutkan tahapan-tahapan proses pembuatan semen. Nah, pada proses pembuatan semen ini, yang pertama ada penambangan bahan baku, penyiapan bahan baku, penggilingan awal, proses pembakaran, penggilingan akhir, dan pengemasan. Nah, soal yang terakhir, yaitu semen hidrolit yang dihasilkan dengan pembakaran batu kapur yang mengandung lempeng secara alami pada suhu lebih rendah dari suhu pengerasan, kemudian menggilingnya menjadi serbuk halus disebut natural semen. Nah, mungkin itulah video presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.